Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Saputra Jau dan Rajo Rizkylah Raimanda. di sini saya akan mewawancari bisnis apa sih yang dijalani oleh saudara Rajo ini. Nah, yang pertama, bisnis apa sih yang dijalani oleh saudara Rajo ini? Saya ini berternak ayam. Berternak tuh maksudnya berternak telur dari ayam atau gimana? Kalau saya itu fokus di ayam pedaging. Maksudnya gimana tuh? Takutnya belum ada yang ngerti juga ini. Maksud dari ayam pedaging itu ya ayam yang diambil cuma dagingnya aja. Dan saya itu fokus di ayam pedaging pejantan. Nah, gimana sih bisa sampai kepikiran buat ngejalanin bisnis tersebut? Kalau saya sih lihatnya peluang berternak ayam itu sangat menggiurkan ya, invest jangka panjang. Kalau menjalankan bisnis tersebut, melakukannya dengan siapa? Apakah cuma sendiri atau bawahan atau sama siapa? Kalau saya sih bersama kolega saya, saudara saya. Oh, dari saudara gitu? Ya, saudara ngambil. Nah, kenapa sih bisa sampai menjalankan bisnis bersama? Apakah karena ada hal apa gitu? Emang pertama-tamanya sih saudara saya kena PHK ya. Jadi ada uang pesangonnya 6 juta. Kemudian saya kepikiran udah aja bisnis ayam aja bersama-sama gitu. Nah, kalau cerita awalnya ngebangun bisnis tersebut gimana tuh sama saudaranya itu? Pertama-tama emang sulit sih meyakinkan saudara saya untuk berternak ayam, tetapi lama-kelamaan saya ajak terus, saya kenalin sama orang-orang yang udah menggeluti peternak ayam, kemudian dia join juga. Nah, kalau buat mulainya itu dari kapan? Kalau saya sih terhitung dari bulan Juli, 4 bulan kemarin. Oh, berarti masih awal ya? Iya, masih awal. Kalau modal awal buat menjalanin bisnis ini berapa sih? Saya itu terhitung 2.400.000 dari perlengkapan, pembuatan kandang dan ayam satu box itu terhitung 100 ayam DOC. Oh, jadi ayamnya itu beli gitu? Iya, betul sekali. Nah, kalau tadi modalnya itu dari berdua atau dari uang pesangon yang tadi semua itu? Kalau itu sih dari uang pesangon ya, kalau saya ya bantu-bantu ilmunya doang sih. Tapi kalau udah pertengahan saya membantu juga dari pakan, memberi. Kalau mau tahu nih, berapa sih penghasilan dalam sebulannya? Nggak nentu juga sih ya, soalnya kan kita wirausaha gitu. Tapi kalau dibayang-bayangi sih, ayam itu per panennya 2 bulan sekali ya. Oh, jadi bukan sebulan itu? Bukan. Jadi dua bulan sekali. Nah, dari 2 bulan sekali itu terhitung 100 ayam itu hampir 2 juta. Omset itu. Omset bukan bersih. Oh, dari omsetnya aja? Iya, dari 100 ayam itu. Nah, kalau pas pandemi gini, ngaruh gak sih ke penghasilan itu? Oh, ngaruh banget sih, soalnya kan kemarin ada PSBB ya, jadi sulit untuk memasar-masarkan. Jadi ayamnya terlalu lama di kandang, jadi susah juga bobot naik, pakan nambah lagi gitu, emang rugi. Nah, kan tadi disebutin tuh, dari pandemi kan efek banget gitu ya ke usaha bisnis itu. Nah, ada gak sih solusi atau trik buat ngehandle pandemi ini? Kalau saya sih masalahnya itu dari pakan ya, dari pakan boros. Kemudian saya caranya dengan mengolah pakan sendiri, membuat pakan sendiri. Jadi nggak beli pakan yang mahal-mahal gitu, jadi ngolah sendiri aja. Oh, jadi biar lebih awet juga Mix gitu ya? campuran ya gitu. Kan tadi disebutin nih, kalau dari omsetnya itu dapat 2 juta. Iya, dari 100 ayam. Tapi kalau maunya Rajo sih targetnya berapa dari 2 bulan itu? Kalau saya sih ngikutin harga pasar ya. Kalau harga pasarnya lagi naik, ya bisa hampir 2,5 juta. Oh, jadi gak ada target yang ditentuin gitu. Jadi semuanya juga Enggak ikut sih, ke pasar gitu. harga pasar sih, harga pasar lokal itu menentukan sekali. Nah, kan tadi udah disebutin nih gimana tipsnya kalau buat pandemi waktu pandemi gitu. Ya, Nah, saya mau nanya sekarang, kalau mau ngurus ayam biar tetap berkualitas itu gimana? yang penting sih dari pakannya kita harus berkualitas, proteinnya ada. Kemudian sehari itu 3 kali
pagi, siang, dan sore ke malam kan. Terus kandang juga kita harus dibersihkan dalam waktu 1 minggu sekali. Kan itu ada kotoran-kotorannya Ya, ya, kita pasti. bersihkan, pakai disinfektan. Kemudian ya seperti hal-hal peternak yang lain lah. Nah kan tadi disebutin nih buat ngebersihin kandangnya kan cuma seminggu sekali. Iya. Nah kan itu ayam juga belum pasti panen waktu itu kan. Nah Oke, cara oke. ininya gimana tuh? Jadi kita mempunyai kandang cadangan ya. Jadi setiap 1 minggu sekali itu ayam dipindahkan ke kandang yang cadangan, lalu kita bersihkan semuanya, kotorannya, disinfektan, semprot semuanya. Sesudah itu kita memasukkan lagi ayamnya ke sana. Namun kita harus menjaga kondisinya juga, suhunya tidak boleh lembab, tidak boleh kepanasan, suhunya harus teratur lah, stabil. Kalau abis disinfektan itu ada jarak waktu tertentu gak buat dipindahin lagi ke kandang yang asli itu? Nggak ini sih, nggak ngaruh juga, tapi kalau saya sih setengah jam itu dari itu. Oh jadi misal abis dibersihin setengah jam itu langsung dimasukin lagi ke kandang yang asli. Oh. Takutnya ayamnya kenapa-kenapa juga sih. Nah mau nanya nih, kan tadi disebutin tuh dijualnya itu ayam, bisnisnya itu ayam buat ayam pedaging itu kan? Iya, iya. Nah kalau mau nanya, pas ngejualnya ayam yang masih hidup atau yang udah diolah gitu? Kalau saya sih ayam hidup ya, karena kalau ayam yang udah diolah ribet dari pemotongannya juga. Tapi kalau ngambil labanya untung besar sih dari ayam pengolahan, tapi gak mau ribet saya, jadi ayam hidup aja dijual langsung ke pasaran. Kalau misalnya ada yang mau request nih, mau dipotong-potong gitu, gimana? Mau diambil nggak? Saya sih pernah ada yang request gitu, ya diambil sama saya, lumayan juga sih. Untungnya lebih Tapi besar. nggak sampai 100 ayam gimana, cuman sampai 5 ekor. Nah buat yang selanjutnya mau nanya nih, target pemasarannya ini ke siapa aja sih? Kalau saya sih target pemasarannya nggak langsung terjun ke pasar ya. Soalnya saya ke penampung lagi gitu, ngirim-ngirimnya ke penampung peternak-peternak lagi, soalnya dari sana baru ke pasar. Kalau ada yang mau boleh langsung datang ke saya. Ada yang minta COD juga pernah saya di. Kalau misalnya dijual ke pasar, nah kan sekarang masih pandemi nih. Biasanya saudara Rajo yang pergi ke pasar atau yang pihak pasar pergi ke Rajo gitu? Kalau orangnya sudah kenal sih pasti ke kita ya, konsumen itu. Tapi kalau emang kita ingin mencari meluaskan lagi target pasaran, emang kita harus yang terjun ke lapangan langsung gitu. Nah kalau buat dijualnya itu bobot yang idealnya buat dijual itu berapa sih? Kalau masalah bobot itu kita idealnya 9 ons ya, tapi biasanya dari 8 ons sampai 1 kilo itu pemasarannya untuk rumah makan Padang. Oh jadi misalnya tiap ini tuh beda-beda lagi? Iya, tiap ons beda lagi. Dari 1 kilo up biasanya kita target pemasarannya ke seperti ayam Kentucky, di Presto, ya seperti itulah. 9 ons sih idealnya biasanya 1 kilo. Kalau di bawah 7 ons kadang konsumen tidak akan menerima. Kekecilan kan ya? Iya, kekecilan. Nah kalau boleh tahu kan tadi diceritain tuh kalau misalnya ada yang request diolah dulu baru bisa kan. Nah kalau mau nanya kemasannya gimana sih kalau buat yang dipotong-potong gitu yang diolah gitu? Kalau saya sih kemasannya yang pakai seperti yang biasa ya, pakai styrofoam di bungkus plastik gitu sih potong-potongnya. Jadi ada yang beli per ayam 1 jadi, ada yang dipotong-potong sama saya. Ada yang request juga langsung saya bisa dimasakin, oke, sama saya bisa. Oh bisa kalau mau dimasak langsung gitu. Nah kan tadi dijelasin nih kalau misalnya lagi pandemi gini kan pakannya itu buat sendiri. Iya. Nah kalau buat biar ayamnya berkualitas apa aja sih yang biasanya dipakai gitu? Kalau saya sih vitamin itu selalu ya. Kalau vitamin itu jadi setiap pergantian air kita campurkan dengan vitamin. Ada air biasa, ada air vitamin agar pertumbuhannya juga bagus. Dan sebelum ayam DOC datang itu kita suntik vaksin dulu. Vaksin pertama, kemudian sudah 10 hari kita vaksin gumboro agar sehat aja lah ayamnya gitu, seperti peternak yang lain, biar gak sakit gitu ya. ya Gitu, kan biar biasanya mudah mati gitu angka kalau yang kematian biar rendah, jadi kita bisa untung besar lah. Nah kalau mau tahu nih kan tadi disebutin ayam penjantan tuh.
Ya, Emang bedanya dari ayam-ayam biasa apa? ayam pejantan itu dari bentuk posturnya hampir sama sih, sama dengan ayam kampung. Tapi kalau ayam pejantan itu kakinya lebih pendek. Oh, kelihatan itu. Iya kan, kalau ayam kampung itu warnanya ada yang hitam, ada yang gimana. Kalau pejantan ini semuanya warnanya putih. Kayak Ayam ayam pejantan. negeri gitu. Iya sih, kayak ayam negeri gitu. Terus unggulnya kalau dimasak itu ayam pejantan lebih gurih dari yang lain. Oh, Makanya harganya agak naik dari ayam sayur gitu, di pertengahan lah. Ayam sayur, ayam pejantan, baru ayam kampung yang lebih iya mahal. ayam kampung. Kalau boleh tahu nih, waktu selama saudara Rajwa beternak ini ada kendala nggak sih? Kalau kendala pribadi sih yang saya alami itu karena kandang dan rumah tempat saya tinggal itu bukan satu tempat ya. Oh Jadi iya. memang kita harus pakai motor ke sananya. Apalagi sekarang setiap hari harus ngecek. Nah, kendalanya itu saja sih kalau pribadi. Namun kalau secara kendala umum sih seperti pakan harus awet lah, Ya. begitulah kendala umum. Kalau misalnya dari tingkat kematian si ayam tersebut, waktu diternak itu gimana? Kalau tingkat kematian, kita gimana kondisi ininya ya, Ya. kandangnya, dari suhunya, dari semuanya sih. Terus tingkat pemanasan cahayanya dari lampu bohlamnya. Kemudian kalau tingkat kematian itu, kalau menurut saya sih ya, kalau dari angka 100 mati 10 itu udah hal biasa sih. Oh udah biasa itu. Iya, udah hal biasa sih, termasuk sukses malahan kalau mati 10. Berarti itu udah kehitung kandang bersih itu ya, yang tadi disebutin tuh. Itu ya harus kandang bersih pastinya. Nah mau nanya nih, kan kalau misalnya ngurus kandang ayam itu pasti sibuk kan, bolak-balik Iya. bolak-balik. Nah, kalau manage waktunya gimana sih dari saudara Raja sendiri? Kalau misalkan kalau saya ada schedule buat hari ini, tanggal ini, saya pasti minta bantuan saudara saya karena kan kolega saya berdua Iya, sama dia. Jadi di handle-nya sama dia. Kalau saya tidak bisa, sama saudara saya di handle dulu. Kalau dianya tidak bisa, sama saya. Saling membantu lah kalau kita itu. Nah buat selanjutnya nih, Iya. ribet gak sih buat nge-manage waktu itu? Buat ayam itu sendiri. Ya buat peternak, narnak ayam itu sama yang lain-lain, ribet. Kalau kita ngambilnya dalam tanda kutip hobi, ya enggak juga sih. Terus emang resiko seorang wirausaha sih kalau masalah ribet gitu udah makanan biasa sehari-hari gitu ya. sih ya, biasa kalau gitu. Nah kan tadi kalau dari nge-manage waktu udah tuh. Nah sekarang Ya. mau nanya nih sih, kalau mau nge-manage uang gimana sih dari saudara Raja sendiri? Kalau memanage uang itu kita panduannya emang dari kayak sok. Kepikiran. Mm-mm. Nah kan tadi udah nih disebutin kalau mau nge-manage waktu gimana caranya. Ya. Nah sekarang mau nanya kalau mau misalnya nge-manage uang dari saudara Raja sendiri gimana? Kalau itu sih kita pembukuannya harus benar ya, seperti kayak ada keperluan membeli barang atau apa, berarti kita masukkan itu seperti ke uang transportasi, uang kendaraan. Itu juga harus dihitung sebetulnya. Uang listrik dari kandang itu sendiri berapa per bulannya, terus keluar uang yang dari 6 juta itu keluarnya berapa semuanya. Emang pembukuannya harus benar-benar kalau ingin laba kita besar gitu ya. Iya. Nah kan tadi udah nih disebutin cara nge-manage uangnya dari saudara Iya. Raja. Nah kalau mau bagi hasil sama kolega Raja yang tadi gimana sih? Kalau kita sih ngambil 50-50 ya, 50% 50%. Dikarenakan emang saya kan modalnya nggak ada, jadi sama saudara saya. Namun demikian tempatnya itu dari saya. Dia itu tidak punya tempatnya, jadi modalnya dari dia, tempatnya dari saya. Memang saling membantu lah, saling mengisi satu sama lain. Jadi 50-50 aja gitu ya. 50-50 aja kita. Masalah yang lainnya nggak ada masalah juga sih. Nah kalau buat sejauh ini dari saudara Raja udah dapat untung berapa sih dari berternak ayam pejantan ini? Kalau masalah itu sih, kalau menurut saya sih cukup sih untuk sehari-hari. Nah,
Kalau dari 100 ekor itu ya lumayan lah, hampir sampai 700.000 per omsetnya. Kan 2 bulan kemarin saya berternak 100 ekor Ya. dan panen yang kedua itu saya menanak 1.700. Nah dari situ bulan depan saya insya Allah panen ya bisa dihitung sendiri lah. Oh, berarti bulan Cukup depan mau untuk- panen ya? Oh, iya, Iya. lumayan. Nah, untuk saat ini kan masih iniin peternakan ayam gitu ya. Iya ya. Nah, kalau selanjutnya ada niatan nggak sih buat narnak hewan yang lainnya gitu? Kalau udah pandemi beres sih ada niatan juga sih, soalnya kan almarhum waktu dulunya berternak sapi ya, jadi ya masih ada dasar-dasarnya juga sih. Emang satu fashion kayaknya sama Iya. satu keluarga, emang kepeternakan semuanya. Nah, kalau pas pandemi gini, persaingan antar peternak ayam ini gimana? Situasi buat sekarang? Memang sulit dijelaskan sih, tapi kita memang harus bersaing bersih ya. Kalau kata saya sih mencari pelanggan sebanyak-banyaknya, mencari langganan. Ya intinya kita harus terjun ke lapangan lah. Kalau kita diam terus tidak ada kemajuan gitu ya. Juga, kan? Memperluas usaha kita juga sih kalau terjun ke lapangan itu. Mencari langganan lah, itu memang sangat Penting gitu ya. dibutuhkan, sangat penting sekali itu. Dan harga harus tetap murah, terjangkau. Stabil juga gitu ya. Meskipun harga pasar turun, kita harus mengikuti juga sih. Jangan kita harus egois, harga Mau naik tetap ya gitu ya. gimana. Harus ikuti harga pasar agar kita langganan kita terus ada. Nah, dari Rajo sendiri ada saran gak sih buat orang-orang yang mau mulai bisnis peternakan ayam kayak Rajo yang lakukan sekarang ini? Ya kita harus berani memulai, berani melangkah, agar setiap langkah itu pasti ada jalannya ya. Dan kita ikhtiar, terus yang terutama minta doa kepada orang tua juga agar lancar bisnisnya. Jangan pantang menyerah, misalkan seperti ada kerugian dalam perusahaan atau bisnis, itu sih emang hal lumrah ya kalau di sektor bisnis seperti itu. Ya berkaca kepada pembisnis yang lain juga gitu, gimana jerih payahnya dari awal mula membangun bisnis sampai menjadi mempunyai kerajaan bisnis itu tersebut sih. Yang Kalau intinya, saya patokan saya sih gitu sih. nah, intinya usaha gak bakal mengkhianati hasil gitu ya. Iya betul sekali. Iya, betul banget. Nah, makasih nih ya udah mau diwawancara sama saya. Siap. Sama makasih juga ini buat tempatnya, udah mau nyediain tempat buat diwawancara sama saya. Siap Ya. santai. Makasih ya. Lah, Mantap. Kalem mantap, aja bro. bos. Yo.